Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Kita akan kembali masuk dalam doa pagi kita sebelum kita memulai aktivitas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena Tuhan setia menyertai melindungi hidup kami. Kami akan memulai kembali aktivitas kami, namun kami akan berserah kepada Tuhan terlebih dahulu, supaya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sebelum kita memulai hari kita, kita akan dikuatkan, dibekali dengan firman Tuhan dari Matius pasal 6, ayat yang ke-12. Saya baca untuk kita semua. Matius 6, ayat yang ke-12 demikian. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini masih bagian dari doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, yang kita ucapkan, selalu kita ucapkan setiap saat dalam ibadah kita, dalam doa pribadi kita, dan juga dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang lain. Karena betapa pentingnya doa Bapa kami ini selalu kita ucapkan. Namun walaupun kita ucapkan setiap hari, setiap saat, apakah benar sudah kita lakukan setiap saat juga, apalagi dalam hal mengampuni ini? Tema firman Tuhan renungan kita pagi hari ini adalah ampunilah kami
akan kesalahan kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Pengampunan adalah salah satu hal yang sangat prinsipil di dalam kekristenan. Dan justru pengampunan yang dibawa oleh Tuhan Yesus melalui kayu salib, supaya kita terlepas dari dosa kita, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan besar, ketika kita mengaku menjadi pengikut Kristus yang telah mengampuni dosa-dosa kita, kok betapa sulitnya kita mengampuni orang lain. Padahal teladan pengampunan telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata begini dalam firman tadi, ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Terlebih dahulu meminta pengampunan kepada Tuhan. Bukankah dosa kita sudah diampuni di kayu salib? Perlukah meminta ampun kepada Tuhan? Saudara-saudara, jangan pernah berpikiran ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, secara otomatis dosa kita terhapus. Karena kita meyakini darah Yesus tercurah di kayu salib untuk pengampunan kita. Benar memang. Tetapi Tuhan mau, karena Tuhan melihat mobilisasi kehidupan kita ini, gerak kehidupan kita ini tidak selalu benar. Ada kalanya kita jatuh dalam dosa, ada kalanya kita jatuh dalam kesalahan. Nah, maka perlu kita dengan ucapan dan hati kita meminta ampun kepada Tuhan sebagai wujud nyata bahwa kita terkoneksi dengan Sang Pengampun, yaitu Tuhan Yesus. Dan ini sangat perlu. Nah, kemudian dipaketkan lagi, yaitu di bawahnya seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini, ya, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan telah mengampuni dosa kita. Dilanjut ke bawah, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Benarkah? Kalau ini belum terjadi, kalau belum terjadi pengampunan kepada sesama kita, kalau belum kita berikan pengampunan kepada sesama kita, maka dari kesalahan kita juga belum kita terima pengampunan dari Tuhan. Dan itu satu paket dalam nats yang kita baca ini. Sejalan, seiring begitu. Maka saudara-saudara, jangan pernah sulit, susah untuk mengampuni orang lain. Karena dosa kita yang besar itu telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dosa kita telah diampuni. Mengapa kita sulit untuk mengampuni orang? Bahkan dosa kita yang sangat besar itu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, tetapi kesalahan sedikit saja dari saudara kita tidak bisa kita mengampuninya. Saya pikir ini hal yang tidak kristiani dalam kekristenan kita. Saudara-saudara, ingatlah bahwa dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Maka kita juga berkewajiban untuk mengampuni kesalahan dan dosa orang lain terhadap kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan puji Tuhan, mengampuni, mengasihi. Sebelum kita masuk dalam doa, kita puji Tuhan, mengasihi, mengampuni. Mengasihi, mengasihi lebih dulu. Tunggu. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi
lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas pagi hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Benar bahwa berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Ya Bapa di surga, sebelum kami memulai hari kami terlebih dahulu memanggil nama Tuhan, terlebih dahulu menyembah memuliakan nama Tuhan, si pemilik kehidupan, pengendali kehidupan dan segala makhluk. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami, firman yang telah kami dengarkan, supaya tempat dimanapun kami berada satu hari ini, jika ada orang yang berbuat salah kepada kami mampu mengampuni mereka. Bahkan mungkin sudah lama kami menyimpan kebencian, dendam. Mampukan kami untuk melepaskan pengampunan kepada mereka, sama seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kami melalui pengorbanannya di kayu salib dengan darah yang tercurah. Ya Bapa, sadarkan kami akan hal ini, supaya kami tidak sulit, tidak susah untuk mengampuni orang lain. Demikianlah Tuhan menghendaki kehidupan kami, supaya kami saling mengampuni. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, bahkan siapapun yang ikut dalam ibadah pagi ini di luar GMI Jakarta Pusat. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang menolong. Dan ketika keluar dari rumah menuju tempat pekerjaan dan usaha, Tuhan menyertai dalam perjalanan. Dan kami yakin dan percaya selama di pekerjaan kami, Tuhan akan memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami. Dan kami akan terus menyatakan Kristus dalam kehidupan kami melalui pekerjaan kami. Ada tanda-tanda kerajaan Allah dalam diri kami di saat kami bekerja dan juga sedang berusaha. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu dalam rumah, yang memiliki usaha dalam rumah atau mungkin mengurusi rumah tangga. Tuhan menjaga mereka. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk seluruh jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat ini. Berkatilah mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, keluarga muda, bahkan sampai orang tua kami usindah, dimanapun berada. Tuhan menyertai, melindungi mereka. Kami doakan juga untuk orang tua kami yang ada di kampung halaman. Tuhan memberikan panjang umur, kesehatan, kekuatan kepada mereka. Oh Tuhan Yesus, kami doakan juga untuk Gereja Metodis Indonesia, wilayah 1, wilayah 2, Kota Pengembangan. Tuhan menolong, jadikan Gereja Metodis Indonesia ini menjadi alat kebenaran di tangan Tuhan, menyatakan shalom, damai sejahtera bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk para bisu, para des, para pendeta, guru Injil, para pekerja, aktivis gereja, majelis, speaker, guru-guru sekolah minggu. Tuhanlah yang memberkati. Tuhan berikan kesetiaan bagi kami dalam pelayanan tanpa pamrih. Dan kami percaya kehidupan kami akan memuliakan Dikau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Berkati bangsa ini. Bila Tuhan ada toleransi yang baik di dalamnya, kami doakan untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini supaya dapat memimpin rakyat dengan baik, mementingkan kepentingan rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat, dan membawa bangsa dan negara kami menuju kemakmuran dan keadilan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Ini doa kami, dengarkanlah doa kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Shalom.